Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, kenapa kita gampang stres, gampang tersulut ketika menghadapi ujian dan cobaan serta masalah, bahkan tidak sedikit yang mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, sedangkan sosok-sosok yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita, para nabi dan rasul, itu justru bisa menjalani kehidupannya dengan bahagia. Kalaupun ada letupan, segera berakhir, tidak berlarut-larut seperti kita. Begitu hadirin. Kan kalau kita lihat yang bunuh diri, yang stres, yang depresi, kalau kita lihat kehidupannya, itu mayoritas jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kan ujiannya berat atau tidak? Tidak, dibanding para nabi dan rasul. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena para nabi dan rasul tahu bagaimana kunci agar masalah-masalah itu terurai. Kunci agar masalah-masalah itu terurai. Sedangkan kita tidak tahu. Sedangkan kita nggak punya kuncinya. Makanya berlarut-larut dan akhirnya meledak. Penyakit itu kalau didiamkan hilang sendiri atau tambah parah jamaah? Tambah parah atau hilang sendiri? Tambah parah hadirin, tambah parah. Begitu juga masalah ujian, nggak ada kuncinya, tambah parah. Nah, apa kunci-kunci tersebut? Yang pertama jamaah, yang pertama kunci mengurai masalah adalah ilmu. Kunci mengurai masalah itu, lini belakang apa? Lini belakang? Yang depan nyaut belakang. Pak Ustadz, belakang tuh relatif. Bagi aku udah di belakang nih, Masya Allah. Nggak, ini lini belakang paling belakang. Apa kunci pertama? Ilmu, Masya Allah. Yang membuat seseorang itu bertahan, dikasih masalah bertubi-tubi, ujian bertubi-tubi, itu ilmu setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 68, menukilkan ucapan Nabi Khadir, menjelaskan penyebab kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak bisa bertahan dengan diri beliau, tidak sabar untuk berkomentar. Apa kata Nabi Khadir yang Allah hikayatkan di dalam Al-Quranul Karim? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, bagaimana Anda bisa sabar, bagaimana Anda bisa bertahan sedangkan Anda tidak tahu ilmu dari masalah yang sedang Anda hadapi? Ilmu, hadirin. Orang itu bisa menghadapi ujian itu bukan karena ujiannya mudah, tapi karena dia tahu ilmunya.
Nah itu yang sering kita keliru. Banyak di antara kita berpikir mereka gagal karena ujiannya berat. Beda sama tetangganya yang sukses, ujiannya sedikit. Keliru. Intinya bukan berat atau mudahnya ujian, tapi intinya ketika Anda dapat ujian, Anda tahu ilmunya apa enggak. Sekali Nabi Musa, satu dari 5 manusia terbaik di muka bumi ini, ulul azmi minar rusul, begitu tidak tahu ilmu tentang syariat Nabi Khadir, tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan. Padahal belum banyak masalahnya. Baru dapat berapa masalah Nabi Musa? Baru berhadapan, baru dapat 3 masalah, nggak bertahan. Ini yang kita lupakan, jamaah. Nggak usah terlalu pikirkan masalah kita berat atau tidak, tapi pertanyaannya kita tahu ilmunya atau tidak. Begitu. Karena yang bikin orang gagal dalam ujian nasional itu ujiannya atau jawabannya. Ngomong-ngomong pada sekolah nggak dulu nih? Hah? Yang bikin gagal nih soalnya atau jawabannya? Jawabannya. Itu yang bikin kita gagal. Itu yang membedakan orang keterima di PTN, ada yang keterima di PTS, ada yang nganggur. Itu jawaban tuh. Dan jawaban ditentukan ilmu si mahasiswa atau ilmu si siswa itu. Jadi nggak usah terlalu meribetkan ujiannya, ilmunya nih, ilmunya. Gitu. Ujian semudah apapun, kalau kita tidak tahu ilmunya, keringet dingin jamaah, keringet dingin, pucet kita tuh. Sebaliknya, ujian serumit apapun, seberat apapun, kalau kita tahu ilmunya, senyum kita. Benar. Kalau detik ini antum diuji, ujiannya sebutkan rumus luas trapesium. Siapa yang tahu? Hah? Ya udah nggak usah trapesium, jajaran genjang. Oh, kan? Bingung kan? Ini pertanyaan lepas. Kalau ustadznya tunjuk mukanya pucet tuh, ya Allah, trapesium apa tuh kan gitu ya. Ini antum bisa ketawa karena pertanyaannya lepas ke forum. Coba ditunjuk langsung muka. Antum, itu antum. Apa jawabannya? Gitu. Apa muka ustadznya marah-marah lagi gitu. Oh, pucet tuh jamaah. Ya Allah. Lupa gitu loh. Saya mau tanya. Itu soal tadi, soal berat atau soal mudah? Mudah, itu level anak SD. Bangun ruang kan anak SD. Coba tanya anak antum yang SD atau keponakan antum yang SD, insya Allah tahu. Itu soal mudah. Tapi karena kita udah lama nggak buka buku matematik, ilmunya lupa, pucat. Gitu. Saya mau tanya, terakhir antum buka buku matematika bangun ruang tahun 1900 berapa? Kan udah lama. Lupa kita tuh, ya Allah. Itu tuh dikasih ujian mudah, lu lama nggak baca, bingung kita. Ya Allah. Sebaliknya dikasih ujian seberat apapun, sesusah apapun, kalau tahu ilmunya gampang. Waktu sekolah dulu jamaah, pelajaran paling sulit apa? Olahraga. Wow, Masya Allah.
Berarti anak eksak semua di sini nih. Pelajaran tersulit apa? Atau pelajaran favorit apa? Favorit? Olahraga, masya Allah. Pelajaran tersulit? Pelajaran tersulit apa? Oh, kimia. Pokoknya 3 besar selalu matematik, kimia, fisika gitu ya. Itu kayak di mana-mana tuh kompak orang Indonesia. Matematik, fisika, kimia, masya Allah. Dulu tuh waktu saya SMA, pelajaran favorit saya justru fisika kalau kosong, kimia kalau pas lagi kosong, matematik kalau lagi kosong. Pokoknya pelajaran kosong itu favorit saya. Tapi jangan ditiru lah. Hadirin ya, besok ujian fisika. Besok ujian fisika. Udah paling susah deh ujian fisika. Kalau ada gurunya, saya sama kayak antum, susah banget nih pelajaran. Terus guru udah pelajarannya susah, gurunya juga killer. Dan beliau kasih ujian fisika hanya dikasih 1 soal gitu loh. Bayangkan, cuma dikasih 1 soal sama nih guru. Jadi kalau nggak antum jadi pahlawan sekalian atau pecundang sekalian, udah cuman 1, bener atau salah udah. Dan itu ujian terberat. Begitu hari H, hari ujian, kita buka lembaran ujiannya, ternyata soalnya soal tersulit sedunia menurut kita. Kita nggak pernah dapat soal sesusah itu. Tapi ternyata soal ujian fisika itu persis dengan apa yang kita baca tadi malam ketika kita belajar sampai jam 2:30 pagi, walaupun baru mulai jam 2 gitu loh. Jadi jam 2 kaget bangun baca-baca setengah jam, bismika Allah ma'amutu ayat, tidur lagi dia. Tapi itu yang keluar, bukan yang lain, itu yang keluar. Ya buat apa antum belajar semalaman gak ada yang keluar, kan percuma. Mendingan setengah jam itu yang keluar. Pertanyaannya, ketika kita membuka ujian tersebut dan ujian tersebut adalah soal tersulit sedunia menurut kita, tapi sesuai dengan apa yang kita baca sehingga kita punya ilmunya, pada saat kita menjalani ujian itu, kira-kira sambil pucet atau tersenyum? Senyum, hadirin. Bahkan bukan hanya tersenyum, kita tebar pesona. Kita ngeliat ke kanan, senyum, lihat ke kiri, senyum. Dan kita semakin puas ketika ngeliat ke kanan, teman kita pucat. Lihat ke kiri, keringet dingin. Masya Allah, puas gitu. Senang kita. Saya ingin tanya, itu ujian yang di depan kita dengan ujian sebelah kanan, sebelah kiri kita sama apa beda? Sama. Tapi kenapa kita senyum dia pucat? Karena beda ilmu gitu. Jadi jangankan selesai, masih ngejalanin aja udah seneng kita. Lagi ngejalanin, lagi proses diuji nih, seneng kita. Begitu selesai kita keluar seperti pahlawan perjuangan kemerdekaan. Oh, bangga banget kita. Teman kita yang kanan garuk-garuk kepala, hancur hidup gua. Bingung dia. Padahal ujiannya sama. Kenapa yang satu senang, yang satu hancur? Karena ilmunya beda. Itu hadirin. Ini yang dilupakan banyak orang. Dia pikir dia akan bertahan kalau ujian hidupnya mudah, atau dia hancur karena ujian hidupnya berat. Tidak. Salah satu faktor utama Anda hancur, Anda tidak tahu ilmunya. Bukan karena ujian Anda berat. Para nabi lebih berat dari Anda, berhasil jadi orang-orang terbaik. Ulama lebih berat hidupnya daripada Anda,
Imam Ahmad itu kan ujiannya Masya Allah hadirin. Imam Bukhari kita tahu bagaimana beliau difitnah hadirin sekalian. Itu yang perlu kita camkan. Jadi ketika kita tahu kunci utama ilmu, mulai dari sekarang kita tidak boleh males ngaji hadirin. Nggak boleh males datang ke majelis ilmu, nggak boleh nunda kalau jadwal kajian. Kenapa demikian? Karena menuntut ilmu bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan. Bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan. Karena hakikat dari dunia adalah masalah demi masalah, ujian demi ujian. Masih ingat hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi ketika Nabi kita SAW memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah visualisasi, sebuah kotak, lalu beliau tarik garis sampai keluar dari garis kotak tersebut, lalu beliau kasih garis-garis pendek, lalu Nabi SAW mengatakan, ini adalah ujian dan masalah. Tidaklah seseorang keluar dari masalah pertama kecuali dia akan menuju masalah kedua. Selesai masalah kedua, menuju masalah ketiga. Selesai masalah ketiga, menuju masalah keempat. Dan anti klimaksnya adalah masalah yang tidak ada solusinya, yaitu kematian. Jadi inti dari hidup itu masalah hadirin. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala ceritanya, dinamikanya, serba-serbinya, pasang surutnya, untuk menguji kalian. Ujian hadirin. Hidup itu ujian, hidup itu masalah. Itu yang perlu kita camkan. Nah, coba kita balik ke contoh di atas. Ketika kita ujian fisika yang super sulit itu, yang baru datang bingung, kenapa materinya ujian fisika nih ya? Kayaknya salah datang kajian. Masya Allah. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali ke contoh di atas. Pada saat kita ujian fisika, dan soalnya kan susah, pertanyaan saya, yang paling tahu kunci jawaban dari soal ujian tersebut guru apa? Guru fisika atau guru tata boga? Kenapa guru fisika? Karena dia yang buat soal. Yang buat soal lebih ngerti tentang gimana menyelesaikan ujian tersebut. Iya nggak hadirin? Karena dia yang buat soal. Nah, pertanyaannya, ketika kita menghadapi ujian rumah tangga, ujian di keluarga, ujian antara kita dengan istri kita, kita dengan suami kita, atau kita dengan calon mertua kita, atau ujian dan masalah pencarian jodoh kita, atau di kampus pada saat kita nggak lulus misalnya, atau di dunia kerja, atau ketika toko kita sepi, itu kan ujian juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertanyaan saya, siapa yang membuat ujian itu? Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan ujian-ujian hidup kita adalah Allah.
berarti Allah lebih tahu tentang jalan keluarnya. Itulah Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 14, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Bukankah yang menciptakan itu lebih mengerti, lebih tahu? Yang menciptakan tuh lebih ngerti tentang kita. Jangan sok tahu, jangan sok tahu. Nah, ini penyakitnya manusia kadang-kadang, karena merasa pintar di sebuah bidang dunia, dia merasa bisa menyelesaikan seluruh masalah hidupnya. Nggak bisa, hadirin. Apalagi hari ini itu kita hidup di era spesialisasi. Kalau ada orang pintar, profesor, dia jagonya di bidangnya dia aja, di satu kotak dari banyak kotak-kotak kehidupan gitu. Bukan berarti dia jago macam-macam, enggak. S3 Fakultas Bisnis lalu IPK-nya 3,9, itu tetap dikategorikan orang awam dalam dunia singkong oleh petani singkong gitu loh. Anda boleh S3 bisnis tapi singkong ini daerah kekuasaan saya gitu loh. Belum tentu dia jago buat ngerti tentang singkong gitu loh. Seorang insinyur yang luar biasa, yang jago banget, itu di dunia sate kambing misalnya kalah sama sate kambing siapa? Payani ya. Nah itu Payani itu, Masya Allah, orang awam dia di dunia persatean. Iya, tapi kan manusia gitu, kalau misalnya merasa sukses aja di sebuah bidang, kayaknya tahu semua, akhirnya agama pun nggak mau belajar. Dipikir dia bisa selesaikan seluruh masalah hidupnya dengan ilmu dunianya yang cuman setitik itu doang. Padahal enggak. Yang menciptakan segala masalah hidup kita adalah Allah, dan penciptanya lebih tahu tentang solusinya. Maka langkah pertama adalah belajar, belajar, belajar. Innamal ilmu bitta'allum, kata Nabi SAW. Ilmu itu didapat dengan cara dipelajari. Jadi kita harus belajar. Datang ke majelis-majelis ilmu, hadirin. Datang ke majelis-majelis ilmu. Nggak boleh malas. Karena yang butuh kita. Yang butuh kita. Kita yang butuh ilmu. Agar kita bisa berhasil di dunia dan di akhirat. Dan belajar istiqomah. Belajar harus istiqomah, rutin. Dan yang dimaksud rutin, volumenya, frekuensinya tuh bagus. Saya rutin Pak Ustadz, setahun sekali. Itu mah bukan rutin. Rutin setahun sekali, seminggu sekali gitu loh. Dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu dikasih nikmat yang sangat luar biasa. Adanya ustadz atau ahli ilmu yang berada di tengah-tengah kita. Oh, itu susah, hadirin. Itu nikmat, kata para ulama. Makanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i, salah satu mazhab Syafi'i, apa kata beliau? Kita tidak boleh tinggal di daerah yang tidak ada ulamanya. Kenapa? Karena kita akan hancur nanti. Masalah-masalah hidup kita nggak ada yang bisa terpecahkan. Walaupun kata para ulama usul fikih pada hari ini, dengan sarana komunikasi yang canggih pada hari ini, itu bisa
tersolusikan dengan media-media lain. Tapi alhamdulillah nih ada ustadz-ustadz kita gitu loh, ada Ustadz Abdullah, ada Ustadz Zaid, ada Ustadz Asas dan lain-lain. Maksimalkan, belajar dari ahli ilmu kita dan ustadz-ustadz yang lain juga yang mengajarkan kepada sunnah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang pertama. Ngomong-ngomong, kita sampai asar apa sampai maghrib ya? Sampai besok, ya Allah, luar biasa. Poin yang kedua, hadirin. Apa kunci masalah terurai? Kunci masalah terurai adalah sibukkan diri dengan tugas kita dan jangan urus urusan Allah. Jadi sibukkan diri dengan tugas kita, urus urusan kita. Nggak usah urus urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada masalah, apa tugas kita? Tadi belajar, cari ilmunya, terus niatnya harus benar, niatnya ikhlas karena Allah, lalu kerjakan tugas atau amalan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, jauhi yang Allah haramkan, ikhtiar semampunya, semaksimal mungkin. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan diurai itu bukan urusan kita, caranya bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak usah ikut-ikutan. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang Allah tanya. Mereka yang Allah tanya. Jadi Allah nggak ditanya kapan solusi itu datang, caranya bagaimana, harusnya seperti apa. Bukan, itu bukan urusan kita. Kita yang ditanya, udah ngaji belum? Niatnya ikhlas apa enggak? Tugas-tugas dikerjakan apa enggak? Yang haram ditabrak. Masya Allah. Mobil dengan plat AD8544CC, lampu sen masih menyala. Masya Allah. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, fokus ke tugas kita. Gak usah urus urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi masalah, begitu kita dapat musibah dan ujian, kita sibuk ngurus urusan orang lain, bahkan ngurus urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah sibuk urus urusan kita. Kerjakan kewajiban dan jauhi larangan. Dan tugas yang harus pertama kali kita wujudkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewujudkan dan mengejawantahkan la ilaha illallah.
Itulah yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan bahwa kunci terurainya berbagai masalah dan ujian adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Oleh karena itu, banyak doa-doa tentang mengurai masalah, di dalamnya ada kalimat tauhid. Contoh paling sederhana, doanya Nabi Yunus. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doanya. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Apa keterangan para ulama? Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika Nabi Yunus membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ini masuk ke bab tawassul bil hal. Jadi beliau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kondisi beliau pada saat itu dan selama itu. Jadi itu bukan kalimat yang hanya keluar dari lisan jamaah, bukan hanya kalimat yang meluncur dari mulut, tetapi kalimat la ilaha illa anta itu adalah kondisi beliau pada saat itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin. Jadi kenapa kita baca doa itu? Kan banyak orang baca doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tapi masalah nggak terurai-urai. Nabi Yunus baca sekali aja keluar tuh dari perut ikan sampai ke daratan, karena kita mengucapkan doa itu hanya dengan lisan. Tapi Nabi Yunus doa itu beliau baca menunjukkan kondisi real beliau pada saat itu, yang menunaikan tugas-tugas beliau sebagai seorang hamba yang hanya beribadah kepada Allah. Itu hadirin. Jadi urus tugas dan urusan kita. Berarti begitu ada masalah, cek kembali ibadah-ibadah kita. Sudah ikhlas atau belum? Sudah beribadah hanya kepada Allah atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Lalu setelah kualitasnya dijaga, kuantitasnya bagaimana? Dijaga nggak tuh salat-salat wajib, lalu salat-salat sunnah? Itu dicek tuh hadirin. Itu dicek. Yang jadi masalah ketika kita punya masalah, bukannya fokus ke urusan dan tugas kita, kita kebanyakan menganalisa, kebanyakan mikir. Makanya banyak orang punya masalah kan kebanyakan bengong hadirin. Ketika ditanya kok ngelamun, lagi mikir. Padahal Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apa itu arti takwa hadirin? Secara simpel Hasan Al-Basri mengatakan takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan, jalanin tugas, inti takwa itu. Jadi barang siapa yang bertakwa menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, maka Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya, jalan keluar, masalahnya akan diurai. Dan Allah akan berikan rizki buat dia dari arah apa? Dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka,
dari arah yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Jadi Allah kasih janji bagi orang, bagi hambanya yang menjalankan tugas, yang menjaga tauhidnya, yang menjaga la ilaha illallah, yang hidupnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, maka Allah akan kasih apa? Solusi rizki dari arah yang tidak ia pikirkan sebelumnya. Kalau demikian ayatnya, kenapa justru kita begitu banyak masalah, justru kebanyakan mikir? Padahal ayatnya jelas, solusinya dari arah yang Anda tidak pikirkan. Kenapa Anda jadi banyak mikir? Kan kebalik, hadirin. Kecuali kalau barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasih solusi dan rizki dari arah yang dia pikirkan selama ini. Banyakin mikir deh tuh. Banyakin mikir terus kerjaannya. Ini kan ayatnya dari arah yang dia nggak pikirkan. Kenapa jadi banyak mikir? Makanya stres. Orang stres itu bukan karena ujiannya, bukan karena berat masalah. Orang stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir. Nah itu orang stres, hadirin. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Loh, kan Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah, hati jadi apa? Stres. Tenang. Jadi harusnya ingat Allahnya dibanyakin. Bertakwa, ingat Allah. Tenang. Pernah nggak coba tanya deh orang yang banyak bengong gitu ya, yang banyak ngelamun, tanya sama dia, kenapa melamun bu gitu loh. Pasti abis ngapain? Mikir gitu. Ketika suami di PHK, biasanya yang stres siapa? Istri, Masya Allah. Biasa aja jawabnya, jangan kayak curhat begitu. Istri Pak Ustadz, istri. Kayaknya dalam banget jawabnya. Itu kan unik ya. Yang dipecat siapa? Yang stres? Itu unik tuh emang kehidupan. Coba kita tanya, wahai para istri, kenapa stres? Kata mereka, gimana nggak stres Pak Ustadz? Aku kan pikirin anak-anak. Tuh kan mikir kan tuh. Iya kan, itu mikir tuh. Aku kan mikirin sekolah mereka, uang gedung belum dibayar. Mikir lagi kan tuh kan. Aku kan mikir bayar listrik Pak Ustadz, listrik nih gimana? Mikir lagi kan. Subhanallah, itu kebanyakan mikir. Udah gitu bengong, waktu habis. Harusnya kan dia ikhtiar, dia kerjakan tugasnya, gak usah kebanyakan mikir. Nabi SAW ketika ujian di kota Mekah semakin dahsyat, kan sebagian sahabat nanya, kapan kita hijrah ya Rasul? Kapan kita hijrah ya Rasul? Apa kata Nabi SAW? Lam umar bil hijrah, saya belum diperintah Allah untuk berhijrah. Itu Nabi nggak mengatakan, tunggu saya pikirkan dulu ya. Menurut analisa saya, insya Allah 5 bulan lagi. Tapi memang berat masalah kita. Akhirnya curhat. Enggak kan, Nabi nggak begitu. Enggak begitu. Saya belum diperintah untuk berhijrah. Lihat, fokus ke tugas. Artinya kan saya ini hamba, tinggal nunggu tugas dari Allah aja. Kalau ditugaskan hijrah, tugaskan di sini kita. Kita nih kebanyakan menganalisa, kebanyakan berpikir. Berpikir boleh hadirin. Syarat jadi mukallaf itu berakal sehat. Tetapi semua yang overdosis itu nggak bagus, itu poinnya. Semua yang overdosis itu tidak bagus. Jangankan berpikir yang overdosis. Saya ingin tanya, sholat subuh overdosis bagus nggak? Sholat subuhnya 3 rakaat, nggak ada. Semua ulama Purbalingga bilang sesat. Itu simpel, apalagi mikir. Yang jadi masalah kita sibuk
ke hal yang bukan urusan kita, lupa urusan kita, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencek kualitas ibadah kita, tauhid kita udah lurus belum, ada nggak noda-noda syirik, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Lalu bagaimana kuantitasnya nih, itu yang harus kita pikirkan. Adapun hasil itu urusan Allah, nggak usah kita ribetkan. Kenapa nggak usah kita pikirkan terlalu ribet begitu? Sekali lagi, berpikir jelas ada porsinya. Yang jadi fokus kita yang overdosis. Karena hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kan ketika punya masalah, yang kasih masalah tadi siapa? Allah. Itu namanya siapa hadirin selain Allah? Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha sayang sama kita. Ya udah, nggak usah terlalu ribet dipikirin. Wong yang kasih ujian adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kasih ujian itu Al-Muhsin. Nggak usah terlalu dipikirkan. Zat yang ahkamul hakimin, yang maha hakim, yang maha bijak, yang maha adil, yang nggak mungkin menyelisihi janjinya. Allah udah bilang bertakwa, kita kasih jalan keluar, udah ikutin aja permintaan Allah SWT, Allah akan kasih jalan keluar. Kan apa kata Allah dalam surat Ar-Rum ayat 6, wa'dallah, itu janji Allah, la yukhlifullahu wa'dah, Allah nggak pernah menyelisih janji-janjinya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi yang jadi masalah nih mayoritas manusia nggak ngerti-ngerti, gitu kata Allah. Yang jadi masalah mayoritas manusia nggak paham, padahal Allah nggak mungkin menyelisihi janjinya. Dan Allah yang paling tahu yang terbaik buat kita. Dan yang kita pikirkan, akhirnya kita down, kita jatuh, kita bingung, itu pun kalau Allah kasih belum tentu terbaik buat kita. Masih ingat surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi yang kalian suka itu buruk buat kalian. Terus penutupan ayat itu apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Yang tahu tuh Allah, kalian gak ngerti. Kalian gak ngerti mana yang terbaik buat kalian, mana yang terbaik untuk kalian. Makanya jangan apa? Sok tahu. Itu jangan. Kita nih bimbang kebanyakan sok taunya, karena kebanyakan mikir tadi itu. Jadi sok tahu aja. Harusnya begini nih, sok tahu gitu. Tahu dari mana harusnya begini? Bisa jadi enggak. Hadirin, sebagian sahabat aja itu bisa kurang tepat dalam memprediksi dalam kasus Sulhul Hudaybiyah. Iya kan? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi mereka tidak ngotot. Begitu mereka melihat Nabi tahallul, mereka langsung sami'na wa ata'na, taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal secara pemikiran, prediksi, ini ngerugiin kita nih, dan bukan saatnya kita bahas Sulhul Hudaybiyah. Mereka berpikir ini ngerugiin. Sampai Umar berpikir demikian, ini kayaknya ngerugiin kita nih. Dan kita tahu Umar cerdasnya kayak apa. Nabi katakan, laukana ba'di nabiun lakana Umar, kalau ada nabi setelahku orangnya itu Umar. Saking cerdas dan tajamnya firasat, intuisi beliau. Tapi nggak ngotot. Begitu Nabi SAW tahallul, semua tahallul,
Ternyata benar, sulhul Hudaybiyah menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Dan sulhul Hudaybiyah adalah pintu masuk membuka kota Mekah. Jadi sekali lagi hadirin, banyak hal yang kita prediksi itu nggak benar. Jadi kesian kita ya, udah capek-capek mikir, capek-capek bengong, capek-capek ngelamun, akhirnya asam lambung naik, terus mahnya kumat, hasilnya nggak bener juga, salah hasilnya. Ya Allah, kalau hasilnya bener kan masih mending gitu, ini hasilnya salah. Karena Allah katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, bisa jadi yang kalian nggak suka tuh baik buat kalian. Udah percayain aja sama Allah. Allah yang paling tahu. Allah nggak mungkin zolimin hamba-hambanya. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Allah tuh nggak pernah zolimi hamba-hambanya. Dalam surat Ali Imran ayat 182. Nggak mungkin. Selama kita menjaga iman kita, tauhid kita, akidah kita, pasti Allah akan tolong. Nggak mungkin. Itu adalah sebuah kepastian, nggak mungkin Allah sia-siakan kita, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jadi selalu memandang yang Allah pilihkan itu yang terbaik, walaupun awalnya kita nggak suka, ini yang terbaik, fokus aja. Jadi sekali lagi contoh, ketika kita kena sakit, fokus ke tugas kita. Tugas saya apa sih? Tugas saya sabar. Terus apa lagi? Nabi bersabda, tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Berarti ikhtiar berobat. Sembuh gak sembuh bukan urusan saya. Enak hadirin. Yang membuat orang itu stres karena biasanya diantara faktornya karena terbebani hasil, sehingga hidupnya nggak lepas. Hidupnya tidak lepas, gitu loh. Antum di sini ada yang hobi bola nggak? Nggak ada. Jadi dari kecil ini anak musola semua. Masya Allah. Pertanyaan simpel. Kenapa banyak tim atau klub kalau di partai final mainnya nggak lepas? Kenapa? Karena beban juara, mikirin hasil, saya harus juara. Itu yang buat orang tuh nggak lepas dalam hidup, hadirin. Yang bikin kita nggak lepas, saya harus sembuh. Kata siapa harus sembuh? Enggak. Sembuh nggak sembuh itu urusan Allah. Wong Nabi juga nggak sembuh di sakit terakhir beliau, kan begitu hadirin. Jadi lepas aja, itu lebih enak. Saya harus kaya. Akhirnya nggak kaya juga, stres. Siapa yang bilang harus kaya? Nggak ada yang bilang harus kaya. Yang ada harus sabar, harus bertakwa. Itu nggak ada yang bilang harus kaya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fokus ke urusan kita, jangan terbebani. Allah sudah pilihkan yang terbaik untuk kita, jamaah. Untuk kita, karena Allah itu Al-Muhsin, yang maha baik. Pokoknya semua baiklah. Itulah hadirin. Dan belum tentu sakit itu lebih buruk daripada sehat, hadirin. Apalagi kalau kita pakai kacamata akhirat, belum tentu. Banyak maksiat itu pas orang sakit atau pas lagi sehat gitu loh. Pas lagi sehat, begitu kan hadirin, gitu loh. Itu yang perlu kita camkan. Ada preman preman terminal di sini, begitu kena cacar air, kira-kira beroperasi nggak dia? Nggak beroperasi tuh. Hari itu tuh dia nggak maksiat karena dia sakit, masya Allah. Coba kalau dia sehat, dia beroperasi, antum dipalak sama dia, gitu loh. Kenapa? Kok si abang itu nggak ada cacar air? Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum tentu itu
sehat tuh lebih baik, belum tentu. Belum tentu hadirin yang Allah muliakan. Bisa jadi justru sakit. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita jalankan tugas kita ketika sakit dan bagaimana kita jalankan tugas kita ketika sehat. Itu aja udah. Adapun hasil serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah akan urai di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat. Dan kita tahu terakhir Allah itu kasih ujian buat kita sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, itu agar kita tidak angkuh dan sombong di muka bumi ini. Jadi musibah dan masalah itu, kata beliau, adwiyah, obat agar kita sujud kepada Allah, agar kita tunduk kepada Allah, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tadarru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 42. Allah katakan, walaqad arsalna ila umamin, dan kami telah utus kepada umat-umat sebelum engkau, min qablika, fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, dan kita kasih musibah, kesulitan dan rasa sakit. Agar apa? La'allahum yatadarraun, agar mereka tadarru kepada Allah, agar mereka tunduk kepada Allah, agar mereka kembali ke tugas-tugas mereka, agar mereka kembali sujud kepada Allah. Itu poinnya hadirin.